Pengen main PUBG tapi pengen dapat kualitas grafik yang tinggi dan frame rate yang tinggi. Bisa ya? Hey guys, it's me Billy, dan di video kali ini aku akan memberikan video tutorial gimana caranya kita untuk memaksimalkan kinerja prosesor untuk memproses grafik dan juga frame rate di game PUBG. Nah, pas banget nih lagi stay at home, jadi buat kalian jangan lupa untuk jaga kebersihan, selalu cuci tangan, dan juga jangan lupa untuk physical distancing. Oke, sebelum kita mulai video tutorialnya, seperti biasa jangan lupa buat kalian untuk subscribe di channel ini, dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian semua. Yaudah, langsung aja kita lanjut, ini dia tutorialnya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membutuhkan satu aplikasi tambahan untuk menjalankan game PUBG tersebut. Tapi aku akan ingetin dulu ke kalian semua bahwa di video ini itu aku buat tutorial ini itu khusus untuk pengguna Android. Jadi kalau misalnya kalian itu pengguna iPhone, aku belum pernah mendownload aplikasi untuk memaksimalkan grafik di iPhone. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah dan udah tahu aplikasi apa yang bisa digunakan untuk memaksimalkan grafik di iPhone, kalian bisa berikan di kolom komentar di bawah untuk sama-sama bantu teman-teman yang lain juga. Oke, langsung aja kita mulai untuk tutorialnya. Yang pertama itu adalah kalian harus download aplikasi yang namanya adalah GFX Tool. Nah, ini tuh kalian bisa cari di Google Play Store bagi kalian pengguna Android. Nah, buat aplikasinya sendiri, teman-teman bisa lihat di samping aku. Ini tuh adalah aplikasinya. Ini adalah GFX Tool, di mana aplikasi itu bisa memaksimalkan kinerja prosesor untuk meningkatkan kualitas grafik dan juga frame rate yang tinggi saat bermain PUBG. Nah, kita langsung install aja. Di sini ukuran memorinya itu bisa dibilang kecil, cuma 2,7 MB, jadi tergolong kecil lah menurut aku. Nah, di sini kita akan tunggu instalasinya sampai selesai. Oke guys, ini aku udah selesai download. Jadi sebelum kita buka aplikasinya, aku akan kasih tahu dulu ke kalian gimana kualitas dan juga frame rate yang diberikan dari smartphone ini. Jadi kita akan lihat dulu kualitas grafiknya itu secara default atau secara bawaan dari Snapdragon 710 itu seperti apa. Oke, sambil kita menunggu, jadi aku mau jelasin dulu ke kalian bahwa aplikasi GFX Tool tadi itu bisa digunain di seluruh smartphone Android kalian. Jadi mau pakai prosesor Snapdragon atau MediaTek itu bisa dipakai. Yang penting smartphone kalian itu adalah Android. Oke, jadi ini aku sudah di lobby dan di sini kita akan masuk ke Cheerpark. Kita akan tes untuk kualitas grafik dan juga kita akan tes untuk frame rate-nya dari si Oppo Reno dengan Snapdragon 710 di dalamnya. Kita sudah masuk di dalam Cheerpark-nya. Di sini kita akan masuk ke bagian setting. Di sini kita akan cek di bagian graphics. Nah, di sini kita dapat settingan. Itu aku sudah setting waktu aku bermain dulu. Jadi ini ada smooth di sini di bagian atas. Kemudian untuk frame rate-nya itu dia mentok sampai ultra aja ya. Dia cuma mentok sampai ultra. Kemudian kalau di balance, di graphic balance, dia juga mentoknya frame rate-nya itu cuma sampai ultra. Kemudian kalau di HD atau HD, di sini frame rate-nya hanya mentok sampai di high saja. Tapi untuk HDR atau HDR itu nggak bisa ya. Di sini tulisannya adalah this option will be available on your device. Jadi ini akan tersedia sesegera mungkin di smartphone kalian atau di smartphone yang ada di Snapdragon 710 ini. Oke, jadi HDR nggak bisa, Ultra HD juga pasti nggak bisa. Oke, kalau gitu kita silang, kita kembali ke lobby, kita akan mengeluarkan gamenya terlebih dahulu. Kita harus exit aplikasinya dulu. Oke, ini sudah di lobby, sekarang kita akan keluarkan. Oke, keluarkan. Oke, kita buang dan kita masuk ke home. Oke, ini teman-teman sudah lihat ya untuk kualitas grafik bawaannya itu seperti itu dari Snapdragon 710, dan sekarang kita akan coba maksimalin kualitas grafik dan juga meningkatkan frame rate di game PUBG tersebut. Nah, oke, kita sudah masuk ke halaman utama di smartphone aku. Di sini ada GFX Tool dan juga PUBG. Nah, di sini kita harus pencet dulu GFX Tool. Di sini kita pilih aplikasinya. Kemudian di sini muncul peringatan atau izin soal akses foto dan juga media di device kalian atau di smartphone kalian. Ini bisa diklik allow saja di sini untuk mengizinkan aplikasi itu. Nah, di sini kita sudah masuk ke bagian utama aplikasinya di sini. Nah, di bagian atas ini ada select version. Di sini ada global, China, Korea, Vietnam, Taiwan, light sama beta. Nah,
Di sini kita pilih yang global. Kenapa kita pilih yang global? Karena kita downloadnya itu di Play Store dan kita itu tinggal di Indonesia. Jadi masuknya adalah global. Sekarang kita pilih global. Oke, iklan karena aplikasinya gratis, jadi dia ada iklan. Dan ini kita masuk ke menu-menunya, menu setting yang bisa dibilang cukup banyak di sini. Kita akan bahas satu persatu dulu. Oke, di bagian pertama ini ada resolution. Kita bisa memilih untuk resolusi gamenya itu seperti apa. Di sini ada banyak ukuran resolusi yang bisa teman-teman pakai. Tapi aku sendiri, aku lebih seneng pakai yang default atau bawaan aja. Kemudian berikutnya ada graphics. Di sini kita bisa pilih untuk kualitas grafik yang terbaik di smartphone kalian. Nah, di sini ada tulisan so smooth. Bisa pilih juga smooth HD dan sebagainya. Tapi kalau aku pribadi, aku akan maksimalin dengan pakai HDR di bagian bawah. Oke, kita masuk ke berikutnya, itu ada FPS. FPS itu adalah frame rate-nya. Nah, jadi semakin besar FPS atau semakin besar angka FPS itu sendiri, itu artinya akan memperhalus gambar tersebut. Jadi kalau misalnya angka FPS-nya itu kecil, dia itu gambarnya akan patah-patah seperti ini. Tapi kalau untuk angkanya tinggi, untuk angka FPS-nya tinggi, dia gambarnya akan semakin halus seperti ini. Jadi kayak gitu. Nanti kita akan buktikan saat di dalam game. Oke, FPS-nya kita akan maksimalin pakai yang 60 FPS. Kemudian berikutnya ada anti aliasing. Di sini disable aja nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau pilih yang 2 kali atau 4 kali juga nggak masalah. Jadi di sini terserah teman-teman aja. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih pilih yang disable aja. Jadi anti aliasing kalau di sini keterangannya itu makes the texture smooth. Jadi membuat tekstur itu lebih halus kayak gitu. Kemudian berikutnya ada styles. Di sini tuh adalah pewarnaan. Jadi pewarnaan di sini tuh bisa klasik, colorful, realistic, soft, dan juga movie. Tapi kalau teman-teman suka warna-warna atau suka filter yang mana, teman-teman bisa pilih di sini. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih senang yang klasik di sini. Nah, kemudian untuk rendering quality di sini itu adalah untuk merender atau memproses kualitas grafik tersebut seperti shadows, terus ada shaders. Jadi kayak bayangan-bayangan itu, misalnya ada gedung-gedung, ada bayangan kayak gitu, itu yang dimaksud di rendering quality-nya ini. Jadi di sini pilihannya teman-teman bisa pilih mau yang rendah, mau yang sedang, atau mau yang tinggi. Kalau mau dimaksimalin, teman-teman bisa pilih yang high. Di sini aku akan pilih yang high, yang paling tinggi. Kemudian untuk bayangan di bagian bawah ini, shadows, ini bisa di-enable. Jadi kita bisa pilih yang ekstrim di bagian bawah sini. Nah, ini adalah bayangan. Jadi untuk kualitas bayangannya seperti apa. Kemudian berikutnya ada shadow distance. Di sini kita bisa pilih ekstrim. Di sini kita akan maksimalin untuk kualitasnya. Kemudian moving shadows atau bayangan yang bergerak. Misalnya kalau kalian itu naik mobil, lagi jalan, lagi lari di game PUBG itu akan ada bayangan yang bergerak. Nah, di situ kita bisa enable. Jadi di sini bisa diizinkan untuk adanya moving shadows kayak gitu. Kemudian untuk tekstur quality di sini itu seperti barang-barang, kendaraan dan sebagainya itu bisa kita enable. Jadi kita pilih yang ultra di sini. Kemudian untuk effects quality di sini ini ada sparks, explosions, fire. Nah, ini teman-teman bisa pilih yang high. Jadi ini adalah effects quality kayak effects ledakan. Kemudian ada efek sparks, fire, api, dan sebagainya. Itu bisa di set ke yang tertinggi. Kemudian berikutnya itu ada improvement for effects. Nah, ini bisa dipilih yang high. Ini artinya adalah peningkatan dari efek itu tadi yang ada di atas tadi. Menu berikutnya yang object LOD distance. Ini bisa dipilih high. Jadi ini adalah gedung, terus ada juga crates atau yang peti-peti atau juga supply kayak gitu guys. Itu nanti objek kayak gitu kalau misalnya kita pilih yang high itu akan nampak dari jauh kayak gitu. Kemudian berikutnya ada foliage. Di sini keterangannya trees, bushes, dan lain-lain. Ini kita pilih yang high juga di sini. Kemudian untuk color format. Nah, di sini kita default aja. Jadi ini ada dua pilihan, mau 64 bit atau 32 bit. Tapi ini di default aja sesuai bawaan dari smartphone-nya. Kemudian berikutnya ada di detail mode. Nah, di detail mode ini kita bisa pilih yang high. Jadi sedetail mungkin kayak gitu. Jadi kita pilih yang high. Kemudian berikutnya itu ada light effects di sini. Ada keterangan disable for better performance. Jadi kalau misalnya kita disable itu bisa memberikan performa yang lebih baik. Jadi kita disable aja nggak apa-apa gitu.
Tapi kalau teman-teman mau pilih juga terserah teman-teman. Di sini ada pilihan lagi, ada low, medium, sama high. Berikutnya kita masuk ke graphics API. Nah, ini kita pilih yang default aja di sini. Jadi di sini kalau di tempatku ini ada dua pilihan lagi, OpenGL atau Vulkan. Di sini pilih yang default aja. Kemudian berikutnya adalah GPU optimization. Di sini kita bisa enable atau kita bisa pilih izinkan supaya GPU tadi itu atau prosesor tadi itu bisa bekerja dengan maksimal untuk menghasilkan kualitas grafik terbaik dan juga frame rate yang tinggi supaya gambarnya itu lebih bagus. Nah, berikutnya itu ada sound quality. Di sini juga teman-teman terserah mau pilih low, high atau ultra. Ini adalah kualitas suara bawaan dari game PUBG itu sendiri. Tapi kalau aku pilih default aja. Kemudian untuk save controls di sini juga disable aja. Nah, kalau teman-teman sudah selesai untuk setting-setting di sini, teman-teman jangan lupa untuk ngecek ulang. Karena nanti kalau ada yang salah, kita harus keluar dulu dari game PUBG, kita harus buka dulu aplikasinya, dan kita harus cari tahu lagi di mana letak settingan yang teman-teman kurang suka. Jadi teman-teman harus upload lagi kayak gitu. Nah, aku juga mau ngomong ke kalian semua bahwa untuk pengaturan-pengaturan ini tadi mungkin di tiap smartphone itu bisa berbeda-beda. Karena itu juga tergantung dari prosesor yang dipakai di smartphone teman-teman juga. Oke, kalau sudah selesai aku cek ini juga, aku sudah selesai cek. Di sini aku sudah sesuai keinginan aku. Di sini kita langsung bisa pilih accept dan nanti akan muncul iklan seperti ini. Nah, ini karena gratis ya, jadi download langsung dari Play Store. Kita close aja. Nah, kemudian di bagian bawah ini sudah ganti tulisan menjadi run game. Nah, di sini kalau kita klik run game, dia akan memainkan langsung membuka aplikasi PUBG kayak gini. Oke, aku sudah masuk di lobby gamenya. Kita akan langsung pilih Jailpark di sini. Oke guys, jadi aku sudah masuk di dalam gamenya di Jailpark. Ini kita akan tes untuk kualitas grafik dan juga kita akan tes untuk frame rate-nya. Oke, kita sudah masuk di sini dan kita masuk ke setting dan kita masuk ke bagian graphics. Oke, di sini smooth tadi ultra ya. Sekarang sudah ada frame rate untuk extreme yang mana lebih halus. Nah, di sini nanti kita akan tes dan aku akan kasih tahu dulu ke kalian apa perbedaan dari FPS yang angkanya tinggi dan juga FPS yang angkanya rendah. Jadi bedanya itu seperti apa supaya teman-teman juga tahu. Oke, ini untuk kualitasnya smooth dengan frame rate yang ekstrim. Jadi ini yang tertinggi. Kemudian untuk graphic balance itu dapat ekstrim juga. Untuk grafik HD di sini dapat yang ekstrim. Kemudian HDR ini nih terbuka kan HDR. Di sini kita dapat frame rate yang ekstrim. Oke, kita coba langsung oke. Jadi ini muncul peringatan kalau misalnya kita menggunakan grafik yang tinggi HDR itu dengan frame rate yang tinggi ekstrim itu akan menyebabkan smartphone kita itu lebih cepat panas dan juga mengkonsumsi daya baterai lebih banyak. Itu hal yang wajar karena itu tadi kerja dari prosesor dipaksa atau dioptimalkan, dimaksimalkan untuk memproses grafik terbaik dan juga memberikan frame rate yang tinggi sesuai dengan prosesornya. Jadi sesuai dengan tergantung juga dengan prosesornya. Kita langsung aja klik apply di sini. Kemudian kita klik OK. Oke, sekarang kita coba ke sini. Nah, ini frame rate-nya bisa dibilang tinggi sih guys. Jadi kalau misalnya kalian itu lihat langsung di layar smartphone kalian itu akan merasakan perbedaannya. Tapi mungkin kalau di video ini, di video yang teman-teman lihat di YouTube ini di channel aku, ini bakalan kerasa kayak sama-sama ada bayangannya juga di sini. Jadi aku benar-benar merasakan perbedaan mulai halus gambarnya, halus gerakannya, kemudian untuk kualitas gambar dan juga langit-langit, gedung-gedung, pepohonan dan sebagainya di sini benar-benar kerasa bedanya. Oke, sekarang aku mau ngasih tahu dulu ke kalian gimana sih perbedaan frame rate yang tinggi dan juga frame rate yang rendah. Oke, di sini kita akan coba set ke low di sini. Oke, low yang paling rendah. Nah, ini akan nanti teman-teman akan tahu gimana perbedaannya. Jadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini gerakannya itu patah-patah banget ya di sini. Nah, ini patah-patah banget. Nah, ini gerakan orangnya ini juga patah-patah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Gerakannya itu patah-patah kayak gini. Tapi kalau misalnya kita setting ke grafik, kemudian frame rate-nya kita pilih yang ekstrim, itu akan lebih halus. Nah, seperti ini. Nah, gimana perbedaannya menurut kalian? Pertanyaan berikutnya adalah apakah
kita harus membuka aplikasinya dulu baru bisa menjalankan game dengan grafik seperti ini atau dengan memaksimalkan grafik seperti ini? Jawabannya adalah yes, benar. Kalian harus buka aplikasi GFX Tool dulu baru bisa menjalankan grafik yang maksimal seperti ini. Sekarang coba kita exit terlebih dahulu, kita akan tutup aplikasi PUBG-nya dan kita akan buka game PUBG-nya tanpa aplikasi GFX Tool. Aku sudah masuk di Jailbreak-nya. Di sini aku akan masuk ke bagian setting dan aku akan cek untuk grafiknya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini ada smooth. Kemudian untuk frame rate-nya ini cuma mentok di ultra, sedangkan tadi teman-teman bisa lihat kalau smooth itu tadi mentok di extreme. Untuk balance dia juga mentok di ultra, HD dia juga mentoknya hanya di high, kemudian HDR nggak bisa. Nah, berarti kalau mau main PUBG untuk memaksimalkan grafiknya tadi itu teman-teman harus buka aplikasi GFX Tool terlebih dahulu. Oke guys, itu dia video tutorial dari aku, dan aku ingetin lagi ke kalian bahwa tutorial itu tadi itu khusus untuk pengguna Android. Jadi mau apapun prosesor kalian, itu kalian bisa maksimalin grafik dan juga frame rate kalian di smartphone kalian. Ini ada juga resikonya. Resikonya adalah smartphone akan menjadi lebih cepat panas dan juga akan menguras daya baterai lebih banyak. Karena itu tadi, kinerja prosesnya itu dioptimalkan untuk memproses grafik yang tinggi dan juga frame rate yang tinggi. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah pernah menggunakan aplikasi GFX Tool, bisa memberikan komentarnya di bawah. Gimana menurut kalian, penilaian kalian itu seperti apa? Apakah works atau berhasil atau enggak? Oke, thank you banget buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel ini buat kalian yang belum subscribe, dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian semua. Like juga video ini jika kalian suka. Buat kalian untuk stay at home, stay safe, jaga kebersihan, selalu cuci tangan, dan juga jangan lupa untuk physical distancing. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Cut and